Halo anak-anak, sekarang kita pelajaran TKW dan harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap untuk mengikuti pelajaran TKW hari ini. Nah, di sini Ibu mau sampaikan bahwa materi TKW kita dalam satu semester ke depan itu berkaitan dengan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, coba kalian lihat, ini adalah contoh-contoh makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani. Ingat, kalau bahan pangan nabati berarti berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kalau hewani berarti dari hewan. Dan hari ini kita akan lihat bersama-sama tentang ide dan peluang usaha, sumber daya, dan juga administrasi. Oke, baik, coba kalian lihat ini gambar peta Indonesia. Karena hari ini juga kita akan belajar terkait dengan sumber daya. Jadi sumber daya itu ada dua ya, sumber daya alami, sumber daya alam, dan juga sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia berarti berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan kita. Kalau sumber daya alam itu ya apa yang tersedia, apa yang sudah tersedia di alam kita, tinggal bagaimana kita mengolah sumber daya alam tersebut sehingga bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan juga bisa lebih awet lagi. Mungkin saja ada bahan pangan yang mudah sekali rusak. Jadi di sini kita mau belajar bagaimana cara mengawetkan bahan-bahan pangan tersebut sehingga bisa memperpanjang daya simpan supaya kita bisa memanfaatkan di hari-hari selanjutnya. Dan juga kalau kita bisa mengawetkan bahan-bahan pangan tersebut, bahan-bahan makanan tersebut, tentunya memiliki nilai jual yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu merupakan daerah atau negara yang mana memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun kenyataannya kita itu masih belum memanfaatkan, masih belum bisa mengolah sumber daya alam yang kita miliki itu secara maksimal. Nah, dalam pelajaran TKW ini, Ibu mau kita belajar cara mengolah bahan-bahan pangan baik nabati maupun hewani yang ada di sekitar kita supaya bisa menghasilkan suatu makanan yang mana memiliki nilai jual yang tinggi dan juga memiliki daya simpan yang semakin lama, yang mana tentunya itu pasti menguntungkan buat kita. Misalkan mau buat sambal pakai tomat dan juga lombok, kita tahu bahwa tomat itu mudah sekali rusak. Jadi kalau kita sudah buat sambal, digoreng, dicampur dengan lombok, dicampur dengan garam yang bisa mengawetkan, itu kan bisa memperpanjang usia simpannya. Oke, di sini juga kita akan belajar mengenai peluang usaha. Nah, kalau peluang usaha, kita bisa menemukan adanya peluang usaha apabila kita melakukan analisis. Kita harus melihat, harus mencari tahu, menganalisis pasar untuk mencari tahu peluang usaha apa yang paling tepat yang bisa kita jalankan. Misalkan di masa pandemi ini, peluang usaha apa sih yang paling cocok, yang paling diminati oleh masyarakat? Oke, sekarang kan kita tahu bahwa masa pandemi ini kita tidak bisa makan di luar lagi, misalkan kita hanya bisa pesan. Mungkin sekarang ini kesempatan yang bagus buat kita untuk membuka usaha, mungkin usaha kuliner begitu, usaha kuliner, atau mungkin ada usaha manisan, apa kan orang sekarang lebih memilih untuk memesan makanan di luar untuk dibawa ke rumah dan dikonsumsi di rumah. Nah, sekarang itu peluang usaha kuliner atau usaha makanan itu sangat diminati oleh masyarakat.
Jadi dari hasil analisis tersebut kita menemukan adanya peluang usaha. Dari situ, dari peluang usaha yang ada akan muncul ide. Kita akan muncul ide kira-kira usaha apa yang paling cocok berdasarkan peluang usaha yang ada. Dari situ kan kita bisa menemukan, berarti saya untuk masa sekarang lebih cocoknya membuka usaha makanan misalkan, atau membuka usaha manisan, atau membuka usaha rujak dan sebagainya, atau juga membuka usaha jual sambal-sambal saja, atau saus tomat atau sebagainya. Jadi kita pasti akan menemukan ide berdasarkan peluang usaha yang kita lihat. Karena peluang usaha kan muncul berdasarkan analisis pasar. Oke, jadi peluang usaha itu sendiri adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan. Di sini kan yang dicapai adalah memperoleh keuntungan, di mana keuntungan itu lebih utamakan itu dilihat dari uang yang akan diperoleh. Kemudian kekayaan, kalau uang semakin banyak pasti akan kaya. Dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Oke, kita lihat peluang usaha yang potensial itu berarti peluang usaha yang mempunyai nilai jual yang tinggi, kemudian harus bersifat nyata dan bukan ambisi. Harus nyata peluang usaha. Kita buka usaha apa ya? Usaha ini yang nyata. Kita harus bukan hanya berangan-angan, tapi kita setelah kita menemukan ide, kita harus bisa membuka usaha berdasarkan apa yang kita pikirkan, apa yang sudah kita rencanakan. Jadi bukan ambisi saja, tapi harus bersifat nyata. Kemudian skala usaha dapat ditingkatkan atau diperbesar. Kemudian bertahan lama atau berkelanjutan di pasar. Jadi usaha yang kita bangun, usaha yang kita jalankan itu setidaknya harus bertahan lama atau berkelanjutan di pasar. Kemudian tidak terlalu banyak modal tapi berpotensi menguntungkan. Jadi cari usaha di usia-usia kalian, usia ibu, ya peluang usaha yang cocok itu kita mencari peluang usaha yang mana tidak perlu harus mengeluarkan banyak modal, tapi setidaknya berpotensi menguntungkan. Jadi masa kalian sekarang itu setidaknya kalian itu bisa punya usaha sendiri. Usaha jual apa gitu kan, zaman sekarang kan sudah canggih. Kalian bisa memanfaatkan media sosial untuk berjual, untuk membuka usaha online apa gitu. Jadi sekarang itu sangat canggih, jadi kalian bisa memanfaatkan saja, bisa menghasilkan uang dengan memanfaatkan media sosial. Oke, dari peluang usaha kan muncul ide usaha. Dan perlu diketahui bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi adanya peluang usaha yang kemudian akan munculnya ide usaha. Dimana setelah ada ide usaha kan pasti kita membuka usaha berdasarkan apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah kita rencanakan. Jadi untuk membuka usaha sebenarnya tidak gampang, ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi adanya usaha atau kita menjalankan usaha tersebut. Oke, baik, jadi ada dua faktor yang mempengaruhi peluang usaha, mempengaruhi usaha yang akan kita jalankan. Yang pertama kita lihat faktor internal, di mana faktor internal itu lebih pada wawasan atau pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dalam dunia usaha, pengalaman dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah, dan juga kemampuan dan pemahaman terhadap situasi dan kondisi. Jadi ini faktor-faktor internal yang mana bisa mempengaruhi usaha yang akan kita jalankan. Kemudian faktor eksternal. Kalau eksternal berarti dari luar diri kita. Yang pertama itu masalah yang muncul dan belum terselesaikan, kesulitan dalam mencari solusi masalah, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru, keperluan yang belum terpenuhi oleh diri sendiri atau orang
Maka jadi kita bisa membuka usaha berdasarkan mungkin ada masalah-masalah yang muncul dan belum terselesaikan. Mungkin saja masalah dalam kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Dari situ mungkin dari masalah yang ada, dari persoalan yang dialami oleh masyarakat, kita bisa menemukan peluang usaha. Kemudian kesulitan dalam mencari solusi masalah. Kan zaman sekarang kemana-mana kita sepertinya dibatasi. Jadi zaman sekarang tuh orang lebih memanfaatkan alat komunikasi, memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan orang. Jadi atau untuk mencari, membeli sesuatu di luar. Atau mungkin juga ada persoalan-persoalan yang sekarang sedang dihadapi oleh masyarakat yang mungkin juga belum menemukan solusi. Dari situ kan kita bisa melihat ternyata ada peluang usaha. Sekarang masyarakat lagi butuh ini, jadi saya harus membuka usaha seperti ini, misalkan begitu. Dan juga dalam melakukan atau menjalankan suatu usaha, itu tidak pernah luput juga dari yang namanya resiko usaha atau business risk. Jadi resiko usaha itu adalah sebuah tindakan yang sering dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diduga dan tidak diinginkan. Jadi sebuah tindakan yang sering dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diduga dan tidak diinginkan. Dan ada juga faktor yang menyebabkan adanya risiko usaha atau faktor yang menyebabkan terjadinya kerugian dalam menjalankan suatu usaha. Yang pertama itu ketidakpastian ekonomi. Itu berarti lebih dikaitkan dengan modal yang dimiliki. Mungkin saja modal yang dimiliki itu sangat tidak cukup. Kemudian ketidakpastian kondisi alam. Mungkin saja sumber daya alam yang dibutuhkan untuk membuka usaha itu sangat kurang atau sulit untuk didapat. Atau juga mungkin pada saat sedang menjalankan usaha terjadi bencana, itu kan berkaitan dengan ketidakpastian kondisi alam. Itu kan berkaitan dengan alam juga, kalau terjadinya bencana yang mana pasti ada resiko juga, pasti berdampak juga dengan usaha yang kita jalankan. Kemudian ketidakpastian tingkah laku manusia. Oke, jadi kita lihat ada usaha-usaha yang terpaksa di tengah jalan harus berhenti karena mungkin juga dilihat dari tingkah laku manusia. Mungkin juga manusia sudah tidak membutuhkan lagi. Kita misalkan zaman sekarang itu kan setiap kita kan wajib menggunakan masker. Wajib harus kemana-mana, setiap hari wajib menggunakan masker. Di sini kan ada perubahan tingkah laku manusia. Kita misalkan saja dalam tahun ini juga, misalkan bulan Desember atau sebelum bulan Desember itu corona sudah hilang dan kita tidak perlu menggunakan masker lagi. Dari situ kan ada perubahan tingkah laku manusia. Manusia tidak butuh lagi masker untuk digunakan. Maka usaha masker itu pasti dengan sendirinya harus diberhentikan. Pasti mengalami kerugian juga karena tiba-tiba harus berhenti. Kenapa? Karena manusia tidak butuh lagi masker. Kita misalkan saja kalau corona berhenti ya. Kita doakan semoga corona segera berakhir supaya kita kemana-mana tidak terlalu dibatasi, kemana-mana juga kita tidak terlalu pikiran, dan kita juga punya kesempatan untuk bisa menghirup udara dengan bebas, ya kan? Oke,
Adanya risiko usaha juga disebabkan karena persaingan atau kompetisi, kemudian perkembangan teknologi, kehilangan kepercayaan konsumen, risiko finansial, perubahan peraturan pemerintah, risiko lingkungan, risiko pemasaran. Oke, kalau persaingan atau kompetisi, ya mungkin saja yang membuka usaha sama seperti kita. Misalkan kita membuka usaha kuliner, di tetangga kita juga buka usaha kuliner. Itu kan pasti ada persaingan, ada kompetisi. Siapa yang bisa menyajikan makanan yang disukai oleh konsumen dengan harga yang terjangkau, dengan pelayanan yang bagus, pasti banyak orang yang memilih untuk membeli pada tempat tersebut yang punya pelayanan, makanan yang enak, bersih dan sebagainya. Kemudian perkembangan teknologi. Oke, zaman sekarang kan zaman semua serba menggunakan teknologi. Tapi kalau seandainya masih tetap menggunakan cara lama, cara manual, dan tidak mau mempromosikan usaha itu melalui media sosial, ya dengan sendirinya pasti orang tidak terlalu mengenal usaha yang kita jalankan. Jadi perlu sekali memanfaatkan teknologi yang ada. Kehilangan kepercayaan konsumen itu bisa juga dari makanan yang disajikan. Mungkin saja kurang enak, semakin hari semakin tidak enak, mungkin pelayanannya semakin buruk mungkin. Itu kan pasti bisa menyebabkan kehilangan kepercayaan konsumen. Kalau risiko finansial itu berkaitan dengan modal. Mungkin juga ada perubahan peraturan pemerintah di mana tidak diperkenankan untuk menjual di pinggir jalan. Dimana kita tahu bahwa sekarang itu banyak orang menjajakan usaha kuliner yang menjajakan makanan-makanannya kan di pinggir jalan begitu. Misalkan nanti ada perubahan peraturan pemerintah dan mengharuskan tidak boleh ada yang menjual makanan atau apapun di pinggir jalan, ya pasti akan berakibat atau pasti akan berdampak pada usaha yang dijalankan. Mungkin risiko lingkungan, kemudian risiko pemasaran. Kalau sistem pemasarannya manual, pasti juga mempengaruhi penjualan. Oke, manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, mengenali semua risiko. Kemudian ranking kerugian, buat daftar skala kerugian, analisis berdasarkan kecenderungan dan dampak. Kemudian penyelesaian masalah, menghindari masalah, mengurangi masalah, memindahkan masalah, dan menerima masalah. Kemudian pemantauan, memastikan pelaksanaan solusi atau respon. Kemudian pengendalian, menyusun prosedur dan kebijakan respon terlaksana dengan baik secara berkelanjutan. Jadi ini adalah langkah-langkah bagaimana bisa mengatasi resiko yang terjadi. Jadi kita harus identifikasi dulu. Kemudian kita harus buat daftar skala kerugian itu sebesar berapa, terus mengapa bisa menyebabkan kerugian. Jadi perlu diidentifikasi, terus dibuat ranking kerugian. Dari situ kita menyelesaikan masalah. Kita mungkin harus menerima masalah tersebut, kemudian berusaha untuk mencari solusi untuk mengatasi risiko usaha yang dialami. Setelah menemukan solusi, kita harus melaksanakan atau kita harus memastikan pelaksanaan solusi tersebut supaya bisa mengurangi risiko usaha atau bisa mengurangi kerugian yang kita alami. Setelah kita melaksanakan solusi tersebut, lihat apakah ada perubahan. Kalau memang ada perubahan, ya jalankan terus dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau memang solusi tersebut kurang menjamin, ya harus
berpikir lagi kira-kira solusi apa lagi yang bisa diambil untuk mengatasi resiko usaha tersebut. Oke, jadi di sini kita lihat bahwa ada langkah-langkah yang akan dialami, akan dilakukan atau dilaksanakan atau yang dijalankan oleh seorang yang mau buka usaha. Pertama, dia melihat adanya peluang usaha. Dari peluang usaha akan temukan ide usaha yang pas untuk dijalankan. Dan ketika menjalankan suatu usaha tentunya tidak pernah lepas dari namanya resiko usaha. Di sini juga bisa mengalami kerugian. Dari situ harus bisa keluar dari masalah, harus bisa mencari solusi agar usaha tersebut bisa berjalan lagi, bisa dijalankan lagi. Jadi harus menemukan solusi. Jangan down atau jangan karena mengalami kerugian kemudian langsung patah semangat, tapi harus berusaha untuk mencari solusi. Dengan demikian tentu kalau kita bisa menemukan solusi, bisa menjalankan dengan baik dan berusaha untuk bangkit lagi, pasti kita akan menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Tapi jika kita down dan tidak mau bangkit dan tidak mau berusaha untuk menjalankan usaha itu lagi, ya kita pasti akan mengalami yang namanya gagal. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan pada pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Yang pertama, man atau woman, tenaga kerja. Kemudian materials atau bahan. Kemudian money atau uang. Kemudian machine atau alat. Methods atau cara. Dan market atau pasar. Jadi ini adalah sumber daya yang dibutuhkan pada pengolahan makanan awetan dari bahan nabati maupun hewan ya. Ada tenaga kerja. Setelah tenaga kerja ya pasti dibutuhkan bahan ya, sumber daya alam. Kemudian alat yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan suatu barang atau suatu makanan begitu. Ya, membutuhkan alat, tapi kita harus tahu juga cara-caranya seperti apa. Dan sebelum menyiapkan bahan, alat, cara, pasti harus punya modal dulu. Dari modal ini ya kita bisa memperkirakan nanti mau menghasilkan berapa banyak. Kemudian kalau sudah bisa menghasilkan suatu makanan, suatu bahan atau suatu barang begitu, ya kita bisa memanfaatkan pasar yang ada untuk mempromosikan apa yang sedang kita usahakan, apa yang akan kita pasarkan kepada konsumen. Oke, administrasi dan pemasaran usaha yang perlu dibuat menyangkut administrasi dan pemasaran. Yang pertama, harus punya surat izin usaha perdagangan. Jadi kalau yang membuka usaha yang membutuhkan tempat seperti itu, ya harus punya surat izin tempat usaha. Jadi kalau mau buka usaha makanan gitu ya harus punya surat izin usaha. Terus ada juga surat izin usaha perdagangan, nomor pokok wajib pajak. Kemudian ya akan semakin terpercaya kalau kita punya label halal dan MUI dan juga label BPOM. Oke, sekian materi PKW hari ini yang berkaitan dengan ide dan peluang usaha, sumber daya dan juga administrasi. Oke, tugas kalian silakan rangkumkan materi dalam video ini ke dalam buku catatan kalian, atau mungkin juga ada yang mau download kemudian mau cetak videonya, mau cetak itu juga boleh, atau mau kalau bisa ya catat saja. Tapi kalau memang ada yang butuh materinya, butuh videonya, butuh PowerPoint-nya, silakan sampaikan biar nanti Ibu akan kirim supaya kalian tinggal print saja sebagai bahan ajar untuk dijadikan sebagai bahan untuk persiapan ulangan atau persiapan ujian. Oke, tugas yang kedua silakan buat perencanaan usaha.
perencanaan usaha makanan ya. Di sini Ibu tulis makanan khas daerah, tapi sebenarnya buat perencanaan usaha makanan awetan dari bahan pangan nabati dan juga hewani. Nah, di situ sebelum kalian buka usaha, kalian harus cari tahu dulu yang sekarang itu dibutuhkan oleh masyarakat itu apa, supaya pada saat nanti kalau kalian praktek di rumah sendiri, terus kalian promosikan, ya setidaknya banyak orang juga yang berminat untuk membeli makanan atau apapun yang kalian pasarkan atau kalian promosikan. Jadi sekarang untuk waktu 1 minggu ke depan, silakan analisis, silakan cari tahu dari berbagai sumber kira-kira peluang usaha yang cocok untuk kalian lakukan sekarang itu lebih cocoknya apa. Jadi sini kita lebih pada makanan ya, makanan, dan Ibu harap kalian melihat-lihat peluang usaha itu ya setidaknya tidak membutuhkan modal yang banyak, dimana modal yang dikeluarkan setidaknya kecil tapi kalian bisa memperoleh keuntungan. Jadi pikirkan, buat perencanaan usaha, kira-kira peluang usahanya apa. Dari situ kan kalian bisa memikirkan, oh usaha yang akan saya buat itu ini. Kemudian pikirkan juga sumber daya yang dibutuhkan itu apa, bahan-bahan yang dibutuhkan itu apa saja. Kemudian pikirkan memang juga, oh nanti pemasarannya saya bisa melalui media sosial atau juga bisa melalui orang-orang di sekitar rumah saya, tetangga saya begitu. Oke, sekian materi kita hari ini. Semangat selalu. Jika mengalami kendala atau mau sampaikan sesuatu, silakan sampaikan, silakan chat Ibu secara pribadi atau juga bisa lewat grup, silakan.